Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Yuli Marini Puspowardojo. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengembangkan pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian, Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein Universitas Teknik Westfalen Aachen. Setelah beliau kembali ke Indonesia, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama Y250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan dipikir dan didesain matang-matang dengan ilmu yang dimiliki B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakan ini sudah mampu terbang dan dengan berlebihan dan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun terdepan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang berborproof di dunia yang memiliki teknologi fly-by-wire. Di zamannya, PT IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa menjaring pasaran di negara itu. Di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil memperkirakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memberhentikan penutupan IPTN beserta industri strategi lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 16.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat negara lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri dan Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya
menempati kursi nomor 1 di Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.